Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di mata kuliah kedua di Hukum dan Etika Penyiaran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih diberi izin oleh Allah dengan umur, dengan waktu, dan insya Allah kesehatan ya. Yang semoga teman-teman juga dalam keadaan sehat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum dan etika penyiaran dalam perspektif umum ya, dari sisi kebebasan pers, kemudian dari undang-undang penyiaran, yang teman-teman bisa recheck di landing page kuliah semester genap di mata kuliah hukum dan etika penyiaran. Insya Allah sudah saya share di sana. Jadi teman-teman bisa recheck ya untuk materi yang sebelumnya. Untuk materi yang hari ini kita akan bahas dari sisi Islamnya nih. Sebenarnya hukum dan etika penyiaran ini ada nggak sih dari perspektif Islam sebagai sebuah agama yang komprehensif ya, agama yang lengkap mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, aturannya tuh ada gitu. Mulai dari aturan buat diri sendiri, aturan diri sendiri sama orang lain dalam bergaul, pun aturan diri sendiri sama Allahnya gitu. Dalam bentuk ibadah semua juga ada. Nah, jadi itu membuktikan kalau Islam itu komprehensif. Berarti pasti ada nih aturan untuk hukum dan etika penyiaran. Walaupun nggak secara tekstual menyampaikan hukum dan etika penyiaran, nggak gitu juga. Tetapi dalam satu ayat tuh disampaikan fas'alu ahlu zikri yang kuntum la ta'lamun. Jadi maka bertanyalah kepada ahlinya jika kalian tuh nggak mengetahui. Ketika kita tuh nggak tahu tentang hukum dan etika penyiaran, maka kita disuruh bertanya sama orang yang tahu tentang hukum dan etika penyiaran. Ya, salah satunya bisa dari referensi-referensi yang kita baca dan juga mungkin dari diskusi-diskusi yang teman-teman ikuti ya di berbagai platform ya, baik media sosial, media penyiaran maupun bertemu langsung ya dengan orang-orang yang eh, apa namanya kompatibel ya dalam hal itu. Oke. Secara fakta, penyiaran kita ini memang ada problem yang nggak bisa dipisahkan dari paradigma umum yang sebelumnya kita bahas, bahwa memang ada pasal karet yang sampai detik ini masih tarik ulur, tidak bisa diketok palu karena juga susah juga untuk menyepakatinya gitu, yaitu kelindan antara penguasa dan pengusaha gitu. Penguasa dan pengusaha nih kalau dari sisi penguasa ya, dari angle-nya penguasa, dia kan juga harus punya responsibility ya. Harus punya tanggung jawab moral gitu ya kepada masyarakat untuk memberikan hak-hak masyarakat atau hak-hak publik dari keberadaan media. Misalnya hak untuk mendapat edukasi, kemudian entertainment, kemudian informasi gitu. Kemudian memberi ruang gitu untuk kritik atau watchdog ya, untuk mengawal gitu kebijakan gitu. Itu harus diberikan oleh penguasa. Di sisi lain, di sisi lain pengusaha butuh untuk membiayai gitu ya, terutama yang swasta juga untuk membiayai lembaga penyiarannya agar tetap hidup gitu, agar tetap berjalan stabil, berkembang, eksponensial gitu. Nah, beberapa hal yang kemudian dilakukan atau dipraktekkan oleh para pengusaha itu adalah membuat program-program kan, program-program yang disenangi sama masyarakat. Kalau masyarakat seneng nanti akan naikin rating. Nah, kalau ratingnya oke, nanti akan ada iklan masuk karena itu menjadi salah satu validasi bahwa programnya itu laku. Maka iklan akan masuk karena mereka menganggap wah nih penontonnya banyak nih. Jadi kalau aku ngiklan di sini nggak rugi. Nah, seperti itu sehingga uang bisa masuk ke perusahaan lembaga atau media penyiaran gitu. Nah, dua kepentingan ini nggak bisa ketemu. Nggak bisa ketemu kenapa? Karena eh, secara fakta yang disenangi sama masyarakat itu artinya yang ratingnya tinggi adalah justru yang sifatnya itu sesuatu yang kurang mengedukasi. Misalnya talk show yang
kurang mengedukasi, kemudian hal-hal yang sifatnya gosip ya, sorry ya, sebut merek misalnya insert ya, saya tuh cuman ingat ada insert namanya tuh, eh, apa namanya, program gosip ya, yang lainnya saya lupa namanya. Nah itu justru yang diminati sama masyarakat itu. Artinya hak masyarakat untuk mendapatkan edukasi dan informasi itu porsinya menjadi lebih sedikit daripada mendapatkan hiburan atau entertainnya gitu. Nggak proporsional. Nah, di situ sebenarnya ada hak masyarakat yang terampas ya dari program-program yang sifatnya porsinya lebih besar di entertainment. Tapi itu nggak bisa atau tidak terelakkan. Kenapa? Karena itu yang mendatangkan cuan. Masyarakat maunya yang kayak gitu, maunya yang fresh-fresh, maunya yang ringan aja, nggak pakai mikir, nggak pakai harus mengkerut kening gitu, menikmati aja, lucu-lucuan aja, ketawa-ketawa gitu, itu seneng. Sehingga di situ eh, tanggung jawab pemerintah ya sebagai penguasa untuk menjaga standar kualitas warga negara itu juga akhirnya nggak punya karakter. Mau dibikin kayak gimana? Wong masyarakatnya sendiri udah sukanya kayak gitu. Mau dialihkan ke edukasi misalnya, ada lomba cerdas cermat atau misalnya My Trip My Adventure yang deep banget untuk bisa mengeksplorasi alam sampai ke suhunya, sampai ke misalnya kandungan batuan di dalam sungainya. Misalnya kalau misalnya danau tujuh warna itu kok bisa terjadi tujuh warna itu dari apa dari apa. Nah, itu kan pakai mikir. Nah, itu nanti penontonnya sedikit, ratingnya rendah. Nah, kalau rating rendah itu tidak akan apa namanya menarik ya, menarik investor atau pengusaha iklan, perusahaan iklan gitu untuk beriklan karena perhitungan kapitalnya kalau misalnya ratingnya rendah, penontonnya sedikit, ya ngapain saya beriklan di program itu? Rugi dong, udah bayar gede, yang nonton sedikit. Yang kan yang nonton sedikit itu yang beli bisa jadi sangat-sangat sedikit kan gitu. Nah, jadi perhitungan laba rugi dari atau perhitungan cash flow dari pengusaha atau perusahaan iklan itu juga main di sana. Nah, jadi kelindan ini nih yang sebenarnya nggak bisa ketemu sampai hari ini gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara bahwa kelindan itu nggak bisa eh, ketemu sampai hari ini, eh, terus apakah Islam bisa mengurai itu atau menjadikan solusi ya? Maksudnya perspektif Islam itu bisa jadi solusi bagi dua hal tersebut. Kita lihat ya di PPT ini. Tapi sebenarnya PPT ini bukan rujukan satu-satunya ya. Kita sebenarnya lebih ke explore materi dari berbagai sumber daripada hanya merujuk pada satu PPT. Tapi nggak masalah. Kita lihat dulu PPT-nya. Sorry ya, saya tuh agak pilek jadi suaranya tiba-tiba berubah. Baik, kita coba di arsitektur etika komunikasi Islam di era digital. Membangun ekosistem media yang sehat melalui sintesis tabayun dan toleransi beragama. Nah, jadi ekosistem media kita itu berarti lingkungan, lingkungan yang tumbuh atau habitat di mana media itu hidup. Nah, kita tentu saja akan mengkaitkan dengan pembahasan yang pertama, media itu hidup di sistem sekular demokrasi ya, di mana agama tidak menjadi rujukan atau undang-undang di negara ini. Nah, tetapi agama ada, tetapi dia punya ruangnya sendiri. Sementara kebebasan di luar agama itu juga punya ruangnya sendiri. Jadi kebelah dua gitu. Satu bumi tapi kayak satu Indonesia tapi kebelah dua ya, agama punya ruangnya sendiri di tempat ibadah, kemudian di satu sisi em, pemerintahan punya ruangnya sendiri. Nah, itu ekosistem media kita di Indonesia dan di hampir mungkin 99 negara di dunia, em, 95 mungkin ya atau 90% ya di dunia menganut
menganut ekosistem yang sama walaupun eh, levelnya tidak bisa persis ya. Misalnya kalau Indonesia 6, mungkin di Amerika 8 atau 8,5 gitu. Dari sisi liberalnya ya, dari sisi bebasnya maksudnya. Gitu. Tapi kita tidak bisa beralih dari mengenali ekosistem atau habitat di mana media itu tumbuh. Gitu. Jadi agama ada, tetapi tidak dijadikan undang-undang atau rujukan satu-satunya dalam membuat kebijakan. Nah, itu kita clearkan dulu. Nah, di sini sebenarnya problematiknya kemudian dimulai karena ketika kita bicara tentang Islam, tapi dengan masih dengan sistem yang terpisah seperti tadi yang saya bicarakan tentang ekosistem media tadi, maka sebenarnya masalah itu ya tetap ada, tetap kayak muter-muter di situ aja masalahnya gitu. Karena ya tidak berbeda dengan perspektif umum. Bedanya kalau misalnya kita ngobrolin tentang etika komunikasi Islam, memang ada istilah-istilah Islam yang diinkludkan di dalam narasi tersebut, tapi bukan berarti kemudian mewarnai seluruh kebijakannya. Nah, itu problemnya. Jadi kita bicara Islam, tapi sebenarnya kalau misalnya kita kembali ke kebijakan ya tetap aja kebijakan mah kembali ke umum yang tadi itu, yaitu Islam itu di ranah ibadah, sedangkan kehidupan publik itu di ranah di luar dari agama gitu. Jadi di sini ada em, apa namanya optimisme gitu ya untuk mensintesiskan tabayun dan toleransi beragama. Jadi sintetis di sini adalah mencampurkan atau menggabungkan antara tabayun dan toleransi beragama. Nah, di sini tabayun itu mencari penjelasan gitu. Kalau misalnya ada sesuatu berita yang itu tuh kurang jelas, maka tabayun kepada orangnya langsung atau kepada pihak yang berkasus dan itu bisa dari beberapa pihak gitu. Jadi nggak cuma satu pihak saja yang dimintai keterangan, tetapi dari beberapa pihak. Sebenarnya dalam bahasa jurnalistiknya itu ada cover both side ya. Itu seperti bahasanya kalau Islam tuh tabayun gitu. Sehingga menghindari adanya kesalahpahaman atau kesalahan informasi yang disampaikan ke publik gitu di dalam penyiaran ya terutama. Seharusnya ada ini, maksudnya ini kita bicara yang idealnya ya. Kemudian toleransi beragama. Nah, berbicara toleransi beragama ini memang sepertinya 4 tahunan, 5 tahunan ini marak sekali ya orang apa ya menggaungkan tentang toleransi beragama. Saya sebenarnya agak bingung juga sebenarnya dimulai dari mana sih gitu ya. Kenapa jadi isu yang sangat hot gitu ya tentang toleransi beragama. Padahal dulu juga nyaman-nyaman aja beragama tanpa harus terlalu eh, di apa namanya di hiperbola ya dilebih-lebihkan gitu tentang wacana toleransi beragama. Yang penting ya lakum dinukum waliyadin itu selesai gitu. Nah, ini sepertinya bermula dari ketakutan ya, ketakutan tentu saja orang-orang atau sistem yang takut ketika masyarakat itu kemudian jadi mm, menghalalkan segala cara gitu ya untuk memaksakan kehendaknya gitu ya dan itu berlabel agama sepertinya seperti itu sih awalnya. Tapi sebenarnya itu kasuistik ya kalau kita misalnya mau menarik ke belakang ya itu kasuistik dan tidak bisa kita generalisir. Namun kita cermati bahwa ternyata itu digeneralisir gitu sehingga muncullah kemudian ada toleransi beragama, muncullah kemudian ada moderasi beragama yang justru sebenarnya hmm, apakah membuat Islam kemudian baik-baik saja gitu, malah justru kalau in my opinion ya, my own opinion itu hmm, malah justru membuat karakter Islam, karakter seorang Muslim itu jadi abu-abu gitu. Abu-abu itu dari sisi apa? Ya toleransi itu ya oke lah aku mencampurkan antara A dan B gitu padahal A dan B ini beda warna ya seperti itulah kurang lebihnya ya terutama dalam hal akidah ya kalau misalnya dalam hal-hal yang mubah yang boleh
Mm, itu nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau misalnya itu dalam hal akidah, mencampur adukan kayak gitu, eh, ya dalam perspektif pribadi, itu seperti membuat karakter Muslim itu jadi ya 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 abu-abu gitu. Nah, tapi itu pembahasan yang agak mendalam ya, nggak di sini ya, gitu. Cuman ini untuk mengenal aja bahwa ekosistem media kita tuh seperti itu, bahwa nanti opini-opini di lembaga penyiaran itu ada proses tabayun dan toleransi beragama gitu, yang diwacanakan gitu. Oke. Nah, faktanya juga adalah kecepatan informasi ini menciptakan koneksi namun mengancam kohesi sosial. Kohesi sosial tuh seperti tatanan gitu ya, tatanan sosial. Kayak kita juga sempat bahas ya di materi komunikasi publik itu juga adanya hoax itu sangat mengganggu ya. Fitnah, konflik, false news, kemudian keresahan, namanya chaos, disruptif, ambiguitas misalnya, kebisingan ya kita big data, benar-benar big data. Eh, Sehingga kita tuh mau memulai memvalidasi informasi itu dari mana itu jadi bingung gitu. Misalnya kita punya satu berita, nah kita mau memvalidasi berita itu dari mana? Di lembaga penyiaran aja misalnya. Lembaga penyiaran RCTI misalnya. Kan RCTI juga sudah bukan murni lembaga penyiaran yang berdiri sendiri yang hanya independen lembaga penyiaran kan tidak. Dia sudah melakukan teman-teman pasti hafal yang namanya konvergensi. Jadi lembaga penyiaran RCTI itu sudah melakukan konvergensi dengan platform media yang lain, yaitu dengan media digital, kemudian media cetaknya juga ada. Sehingga kalau kita dapat dari lembaga penyiaran nih, RCTI atau MNC TV tentang satu kasus atau satu berita, misalnya tentang berita Amerika dan Iran lah misalnya. Nah, kemudian kita memvalidasinya kemana? Kalau kita memvalidasi ke RCTI News di media internet gitu ya, digital, kita pasti akan mendapati berita yang senada. Kita baca koran di Sindo juga senada juga gitu. Nah, berarti kita memvalidasinya kemana? Bisa ke Metro TV misalnya, atau ke TV One misalnya. Nah, itu kita bisa memvalidasi. Namun, fakta di lapangan itu, kecepatan berita di online itu menuntut para wartawan atau para jurnalis itu untuk cepat merilis ya, mengupload atau mengunggah beritanya. Sehingga eh, biasanya kadang satu berita dengan berita yang lain walaupun itu beda lembaga penyiaran itu mirip-mirip, senada gitu, tidak tidak jauh berbeda gitu. Makanya untuk memvalidasi berarti kalau beritanya itu sama-sama mirip, nah itu bisa jadi itu tervalidasi tapi ada kemungkinan juga enggak gitu. Kenapa? Karena problem yang di Indonesia juga tadi dua angle tadi yaitu pengusaha dan penguasa tadi sekarang sudah menjadi satu tubuh tuh. Dia pengusaha media sekaligus dia juga bagian dari penguasa kan gitu. Jadi eh, yang tadinya punya dua angle sekarang ya satu angle tinggal bagaimana dia memainkannya kan gitu. Jadi agak riuh gitu. Kemudian nggak ada filter etika, terutama ini di internet ya, di digital. Filter etika itu ngomong yang kelepasan, ngomong-ngomong yang tidak eh, eh, s- sekarang apa ya yang omongan-omongan yang itu. Kalau misalnya omongan-omongan seperti apa namanya? Anjay terus yang lain-lain dan teman-temannya itu kan sebenarnya seperti sudah dinormalisasi ya. Em, saya pikir kemudian awalnya awalnya itu asing tapi kemudian dinormalisasi karena eh, banyak yang mempraktekannya. Nah, itu memblurkan atau memberi bias ya terhadap sebenarnya etika ketimuran kita itu seperti apa. Tuh.
Nah, ini yang terjadi. Terus sebenarnya bagaimana sih Islam menjawab itu? Islam menjawab itu dengan solusi filosofis ya. Eh, Islam menawarkan kerangka etika itu yang matang untuk menavigasi kekacauan ini, mengubah kebisingan menjadi manfaat tuh gimana caranya? Ya berarti memang kita kita sendiri yang memfilter. Seorang muslim itu punya filtering yang bagus gitu. Hmm, untuk memfilter informasi apa yang perlu dia konsumsi dan yang tidak perlu dia konsumsi. Karena seorang muslim itu sudah punya paradigma awal sebagai informasi buat dia, mana yang manfaat dan mana yang tidak manfaat gitu. Ah, ini kita bicara ideal lagi ya. Kalau bicara kasus di lapangan atau kondisi di em, pertemanan kita beda. Tapi kan kita bicara idealnya. Artinya sebenarnya ya semua manusia bisa untuk menjadi ideal kan gitu. Karena paradigma yang sampai ke teman-teman itu kurang lebih kan sama. Misalnya kalau kita ngobrolin yang termasuk gibah, itu kan nggak manfaat. Berarti kita skip dong. Atau misalnya kita baca zodiak, ramalan gitu. Itu kan juga paradigmanya udah sama kan. Berarti kita skip dong kan gitu. Berarti kalau misalnya ada informasi-informasi pilihan ya, kayak prasmanan gitu di hadapan kita itu banyak informasi. Berarti kita udah tahu nih mana yang kita skip dan mana yang perlu kita konsumsi benar-benar gitu. Nah ini kita ngomongin idealisme ya gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang kejebak sama, wah terlalu banyak nih porsinya untuk baca ramalan, malah jadi OVT, kemudian malah jadi anxiety gitu sama masa depan, kemudian rendah diri dan macam-macam. Waduh, nah itu memang udah salah di penerapan paradigmanya karena sebenarnya apa em, rumus awal dari seorang manusia itu adalah dia melakukan sesuatu itu berdasar apa yang dia fahami dari ilmu gitu ya. Jadi berilmu dulu sebelum beramal. Jadi amalnya berdasarkan ilmu. Jangan sampai dia tuh beramal tanpa ilmu atau dia sudah berilmu tapi beramal ilmunya nggak dipakai gitu. Nah itu kan yang kita hindari ya, seperti itu. Karena kalau kita misalnya melakukan itu akan menimbulkan masalah baru. Nah ini yang kemudian Islam tawarkan. Kayak misalnya sederhananya adalah, hai kalian kan udah punya paradigma nih, manfaat nggak manfaat udah tahu nih. Jadi kalau misalnya ada over big data pun sebenarnya nggak problem tuh buat kalian karena kalian udah bisa memfilter. Berarti udah selesai tuh seharusnya masalah itu. Nggak ada nih yang kemudian OVT gara-gara lihat medsos. Nah seperti itulah kira-kira gitu. Ngomong-ngomong mah itu ya gampang ya. Tapi implementasi yang susah ya. Tapi believe me, susah itu ya wajar dibilang susah, tetapi mungkin untuk dilakukan. Jadi possible. Kalau mau mah ada 1000 jalan ke Roma ya. Oke, kemudian dua pilar utama komunikasi Islam itu yang pertama adalah tabayun tadi, yang kedua adalah toleransi untuk membuat ekosistem media yang sehat. Yang pertama fokus ke tabayun itu verifikasi dan akurasi. Nah, itu tadi sudah sempat kita bahas ya. Jadi mencegah penyebaran informasi palsu yang merugikan individu. Yang penting kita ikhtiar nih gitu. Jangan sampai kemudian kita dapat info langsung share-share aja, forward-forward aja, ngeblasting gitu tanpa melakukan upaya-upaya untuk memvalidasi atau check and recheck gitu. Kemudian harmoni sosial atau toleransi, menjaga kedamaian di tengah masyarakat yang majemuk. Nah, I think ya, Muslim ini sebenarnya sudah damai-damai aja. Em, Kalau nggak damai, kita tuh sampai detik ini kan mayoritas ya. Kalau misalnya nggak damai orang Islamnya gitu, ya pasti udah punah itu orang-orang agama lain gitu kan. Jadi sebenarnya keberadaan orang Islam, Muslim itu
adalah pejuang-pejuang kemerdekaan ya dulu tuh para kiai santri gitu yang sama-sama berjuang itu dengan teman-teman kita non Muslim gitu untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah itu ya merawat bersama-sama gitu. Nah, tapi kemudian di sini em, di highlight ya di paling bawah itu adalah landasan moralnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu jelas ya. Jadi kita kalau bicara komunikasi Islam, ya tentunya merujuknya pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi bukan hanya komunikasi, ya kullu amal gitu. Seluruh amal itu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Hmm, apapun itu yang seperti bangun tidur sampai tidur lagi, itu kan sebenarnya diatur di Al-Quran dan As-Sunnah. Mana yang nggak diatur? Misalnya Allah itu ngatur tentang bagaimana kita sholat. Kenapa kita sholatnya itu pakai menghadap kiblat? Kiblatnya sama kan? Masih menghadap ke Ka'bah kan? Nah, itu kan aturan. Jadi teman-teman ketika sholat menghadap ke kiblat itu mengikuti aturannya Allah yang em, diperjelas itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hadisnya atau perkataannya beliau ya solu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat gitu. Nah, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghadap kiblat. Nah, maka kaum muslimin mengikuti menghadap kiblat gitu. Kemudian ada gerakan-gerakan, misalnya takbiratul ikram gitu. Kemudian ada sujud, ada sujud, ya dan macam-macamnya itu. Maka ketika teman-teman mengikuti itu adalah bagian dari menerapkan atau mengikuti aturan Allah gitu, yang termaktub dalam Al-Quran dan juga dari As-Sunnah gitu tentang hal itu. Kita ngikutin. Kenapa kok kita ngikutin itu? Kalau nggak gitu ngikutin itu ya kita ngerasa nggak sah. Misalnya sholat subuhnya 3 rakaat, ya kita nggak ngerasa wah ini saya ngikutin siapa nih kok 3 rakaat nih, kan nggak ada yang ngajarin untuk 3 rakaat gitu. Di dalam Al-Quran juga nggak ada, di as-sunnahnya tuh apa namanya Rasulullah juga nggak ngajarin sholat subuhnya 3 rakaat gitu. Kan berarti kita tidak punya rujukan, tidak punya dasar gitu. Nah, ketika kita tidak punya dasar, maka kita akan merasa bahwa, waduh, nanti kalau aku melakukan sesuatu yang nggak ada dasarnya, nggak jadi pahala dong itu. Karena kan implementasi atau praktek kita melakukan sholat itu karena berdasar dari keimanan toh awalnya, keimanan kepada Allah gitu ya. Nah, ketika melakukan yang tadi sholat subuh 3 rakaat, wah saya nggak punya dasar nih, jadi wah nanti nggak jadi pahala dong, sia-sia saya sholatnya gitu. Nah, itu itu adalah hablum minallah gitu ya, hubungan manusia dengan Allah gitu. Nah, bagaimana dengan hubungan manusia dengan dirinya sendiri? Hubungan manusia dengan dirinya sendiri itu juga diatur loh sama Allah. Karena ternyata di apa namanya Al-Quran juga ada tuh. Kan teman-teman insya Allah kan sudah tahu juga ya ayat-ayatnya tentang itu. Seperti mengharamkan makan riba, makan riba, makan babi, mengharamkan khomer. Nah, itu kan sebenarnya aturan manusia dengan diri kita sendiri. Karena yang menentukan kita mau makan apa, kita mau minum apa itu kan diri kita sendiri gitu. Jadi ternyata Allah ngatur juga. Nah, berarti kalau misalnya Allah itu udah ngatur tentang ibadah kita sama dia itu seperti apa dan mau dikasih pahalanya seperti apa. Terus Allah itu juga ngatur hubungan kita dengan diri kita sendiri. Jadi kita tuh menentukan makan, minum dan lainnya itu berdasar kita sendiri gitu ya. Itu diatur sama Allah. Gak mungkin dong Allah itu gak ngatur hubungan manusia dengan manusia yang lain gitu. Nah, hubungan manusia dengan manusia yang lain inilah yang sebenarnya paling banyak gitu ya diatur sama Allah. Misalnya hubungan pergaulan. Bagaimana kita berteman? Siapa saja yang akan kita jadikan teman dekat? Nah, itu diatur juga. Kemudian bagaimana Allah itu apa wala taqrabuz zina gitu dan janganlah mendekati zina. Bagaimana Allah itu melarang untuk mendekati zina gitu. Mendekati zina aja nggak boleh. Apalagi berzinanya gitu kan.
Kemudian Allah membuka pintu pernikahan gitu untuk laki-laki dan perempuan jika mereka misalnya sudah siap dan saling saling ridho gitu ya untuk jadi pasangan gitu. Jadi ditutup pintu perzinahan, dibuka pintu pernikahan gitu. Nah, dengan apa untuk menuju pernikahan tersebut? Karena pernikahan itu adalah sesuatu yang kita inginkan keberkahan darinya, maka perjalanan untuk menuju pernikahan itu juga harus ada keberkahan gitu. Nah, keberkahan itu adalah haknya Allah saja. Maka kalau misalnya kita butuh sama yang namanya barokah atau keberkahan itu, ya kita berarti butuh untuk taat sama Allah saja, karena hanya Allah yang punya keberkahan tersebut. Jadi kita ikhtiar nih untuk tidak mendekati zina itu. Jadi ya kalau misalnya mau nikah, udah siap ya ta'aruf syar'i ya, artinya tidak melakukan praktek-praktek yang justru mendekati zina ya, seperti berkhulwat, itu berdua-duaan, atau berikhtilat ya, campur baur antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hajat atau keperluan yang diperbolehkan oleh syariat gitu. Wih, panjang ya? Iya, panjang. Sekalian nih, karena itu kemudian yang dipertontonkan di lembaga penyiaran kita. Jadi lembaga penyiaran kita ini kan kembali lagi ke ekosistem media tadi, karena kita memang sistemnya itu sistem yang pemisahan agama dari kehidupan, maka yang kita lihat adalah ketika ada sinetron-sinetron Ramadan atau sinetron-sinetron religi, tetap aja di sana ada apa namanya, menunjukkan hubungan laki-laki dan perempuan yang berkholwat, kemudian percampuran campur baur antara laki-laki dan perempuan gitu. Yang sebenarnya kalau misalnya kita berbicara dari sisi Al-Quran dan Al-Sunnah, itu sebenarnya sudah diatur tadi oleh Allah melalui Al-Quran dan juga oleh Rasulullah melalui as-sunnahnya, ada batasan yang perlu dijaga gitu dari pergaulan manusia terutama laki-laki dan perempuan. Itu contoh aja. Kemudian dari sisi ekonomi misalnya. Nah, dari sisi ekonomi misalnya ahalallahul bai'a wa haramur riba. Ya, misalnya Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jual beli itu boleh, riba itu nggak boleh. Riba itu kan adanya tambahan gitu ya. Kayak misalnya pinjem pinjem uang ke bank gitu ya, 10 juta misalnya, nanti baliknya 10 juta 100.000. Nah, 100.000 itu adalah riba atau tambahan gitu. Dan contoh-contoh yang lain. Dan kondisi ekonomi juga itu diperlihatkan di media penyiaran kita atau di media digital kita dengan banyaknya pinjol-pinjol itu yang dibiarkan gitu akun-akunnya berseliweran gitu ya. Dikit-dikit ada tawaran untuk mau dapat uang instan gitu. Tinggal kumpulin KTP dan lain-lain gitu, nanti akan cair dalam waktu sekian menit gitu. Nah, sebenarnya kan kalau misalnya mau pakai etika Islam, ya itu akan diblokir secara permanen yang tidak memungkinkan dia untuk balik lagi ke media sosial karena itu em, adalah wadah untuk melakukan sesuatu yang tidak Allah sukai gitu. Tetapi pada faktanya kan misalnya diblokir eh, 100.000 akun gitu ya, pinjol atau esek-esek gitu ya, yang seks-seks orang dewasa gitu. Nanti munculnya 200.000 akun gitu. Bahkan masuk ke komen-komen artis, komen-komen yang juga ada ceramah-ceramah agama itu masuk ke hal-hal yang seperti itu. Nah, itu lagi-lagi kenapa bisa terjadi ya karena induknya tadi, sistemnya gitu ya, ekosistemnya ya dari media kita itu adalah pemisahan agama dari kehidupan gitu. Jadi memang eh, ekosistem itu seperti akar gitu ya. Akar yang dia itu akan menghasilkan batang, cabang, buah, daun seperti apa. Nah, kalau akarnya itu sudah seperti itu, maka batang, daun, dan cabangnya juga sudah kebaca bahwa eh, kondisinya akan jauh gitu dari Islam gitu. Nah, itu tadi yang kita ngobrolin tentang hubungan manusia dengan manusia yang lain yang diatur oleh Al-Quran dan Sunnah, termasuk media penyiaran berarti. Kalau media penyiaran berarti harus mensiarkan atau menyiarkan hal-hal yang memang Allah perbolehkan, kan gitu.
Apa yang Allah perbolehkan? Ya berarti tidak mempertontonkan sesuatu yang Allah larang. Ya berbau maksiat, berbau kemudian gambaran-gambaran kehidupan duniawi yang menggoda gitu ya. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena untuk bisa membentuk karakter pemikiran seorang muslim yang murni sehingga dia itu fokus hanya untuk ibadah kepada Allah saja gitu. Kalau seorang muslim itu sudah terbentuk karakternya, maka kenikmatan dunia itu ya dia itu biasa aja gitu loh. Dan itu sudah kita dapati ya. Sekarang ini kita benar-benar melihat bahwa kenikmatan dunia itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan keteguhan iman gitu. Nah, di generasinya kita nih, kita bisa melihat keteguhan iman di Gaza. Bagaimana mereka itu yang nggak pernah datang ke kita, mereka itu nggak pernah terlihat sedekah di mata kita, tapi keteguhan imannya itu bisa menyentuh hati kita, bahkan menyentuh hati orang-orang kafir ya di banyak negara Eropa dan Amerika, sehingga mereka malah justru masuk Islam karena melihat keteguhan iman mereka. Padahal iman kan nggak kelihatan ya, tapi bagaimana mereka menyikapi genosid yang dilakukan Israel, bagaimana mereka bersabar dengan ujian dari Allah, bagaimana mereka tetap ikhtiar untuk menghafal Quran di tengah gempuran rudal dan bom dari Israel gitu ya. Itu kemudian menyentuh jutaan gitu ya, jutaan hati orang-orang di Eropa dan Amerika gitu. Artinya ya kenikmatan dunia itu ada nilainya, tetapi tidak lebih berharga daripada keteguhan iman gitu. Nah, bagi teman-teman kita atau saudara-saudara kita di Gaza, mereka sudah mereguk ya nikmatnya iman tuh sampai segitunya gitu. Nah, kita di sini masih banyak PR karena di sini masih damai ya. Kita masih merasa umur kita panjang, kita masih merasa kita akan baik-baik saja gitu. Sehingga kita juga tidak kritis ya terhadap media-media penyiaran yang menyiarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya gitu. Ya kita nikmatin aja misalnya. Salah satu contohnya ya, sorry to say ini, tapi ini fakta yang harus saya sampaikan gitu. Karena ini ada pertanggungjawaban secara individu nanti apa namanya di hadapan Allah juga gitu. Kayak misalnya goyang-goyang perempuan, goyang-goyang di depan umum ada laki-laki perempuan di sana yang nonton gitu. Ya Allah. Nah, itu bukan mengembangkan bakat. Tapi kalau sekarang kan bahasanya mengembangkan bakat. Itu kan kita harus menghargai nih potensi dia gitu. Kemudian mengembangkan bakatnya. Ya Allah, naudzubillah gitu ya. Em, itu di mata manusia memang namanya mengembangkan bakat gitu. Tapi kita harus merujuk lagi kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana sih Allah mengatur tentang pakaian perempuan? Bagaimana sih Allah mengatur tentang apa yang harus dilakukan oleh laki-laki dan perempuan muslim dan muslimah gitu. Karena kemuliaan itu kalau hanya dari manusia, mau berapa juta atau berapa ratus juta yang menjadi followersnya gitu ya, untuk memuliakan si manusia itu. Tapi dari manusia nih kemuliaan itu tidak akan berarti apa-apa gitu ketika di akhirat gitu. Itu hanya di dunia yang sebentar saja gitu. Nah, jadi di media penyiaran kan isinya kurang lebih seperti yang digambarkan tadi ya, adanya kholwat ya berdua-duaan, adanya pacaran, adanya ya joget-joget, tabarruj gitu ya, tidak menutup aurat itu yang ada di media penyiaran kita. Dan apakah teman-teman yang muslim dan anak-anak pondok nih bersuara? Nah, ya saya berhusnuzon sudah ya gitu, minimal tidak menyukai dalam hati gitu. Tapi ayo kita kritis gitu dengan selalu menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu menjadi landasan kehidupan kita gitu. Eh, Tidak terjebak pada kehidupan saat ini yang memang sistem atau ekosistem medianya tidak Islami gitu. Ya memang agak ya panjang ya ngejelasin tentang ini karena sebenarnya banyak juga rujukan-rujukan dari materi-materi yang labeling Islam itu malah justru dari perspektif umum gitu. Nah, ini kesempatan untuk saya ngejelasin lebih lebih apa namanya detail lagi tentang eh, bagaimana Islam, bagaimana perspektif Islam ya tentang media penyiaran itu. Jadi nanti kayak gimana dong ngebosenin dong? Eh,
Sebenarnya sesuatu yang baru itu hanya tergantung bagaimana kita memulai dan membiasakan sih. Kalau misalnya teman-teman kayak kayak pengen apa ya, pengen apa ngejar beasiswa misalnya. Teman-teman mesti belajar lebih keras gitu. Ya awalnya kan nggak suka juga kan. Tapi karena teman-teman punya tujuan yang lebih besar daripada tantangannya, maka tantangannya dihadapin. Akhirnya belajar lebih keras, belajar lebih lama gitu. Untuk bisa ngedapetin beasiswa gitu. Ya sama, hal yang ngebosenin dan nggak ngebosenin itu tergantung bagaimana tujuan kita. Besar besar di bosennya atau besar di tujuannya. Kalau tujuan kita itu fix, misalnya keridhaan Allah gitu ya, atau surga gitu, atau seperti yang sering kita inginkan ya di majelis-majelis sholawat itu bersama dengan Rasulullah dan seterusnya, itu kan sebenarnya tujuannya besar banget. Berarti kalau kita menghadapi tantangannya itu besar ya wajar karena tujuan kita besar banget gitu. Nah, masalahnya ketika kita ada di posisi yang harus memilih antara apa namanya, aduh aku bosen nih, aku udah aja deh gitu, atau mau istiqomah gitu, kok konsisten, maka kita ingat nih tujuan kita yang gede banget tadi. Jangan sampai dikalahin sama tantangan-tantangan sesaat yang eh, ada di depan kita gitu. Oke. Nah, ini sebenarnya dasarnya aja ya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Di Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Jadi ini memang perintah dari Allah untuk kita bertabayun. Nah, mekanismenya gimana? Kalau misalnya ada informasi mentah dan kebisingan digital, yaitu big data tadi, kita harus tahu sumbernya, kredibilitas sumber. Ini kredibel nggak nih? Orangnya ini bisa dipercaya apa enggak nih? Gitu. Misalnya kalau sumbernya itu ditulisnya orang itu bicara tentang ekonomi misalnya. Kemudian yang ngomong itu adalah Pak Purbaya gitu. Nah, kira-kira bisa dipercaya nggak? Bisa, karena Pak Purbaya itu ahli di bidang ekonomi misalnya. Nah, tapi kalau misalnya bicara ekonomi, yang ngomong adalah misalnya Abu Janda gitu. Nah, itu bisa kita ragukan itu kredibilitas sumbernya. Kita harus ngericek. Walaupun ya kalau misalnya pun itu Pak Purbaya, kita juga tetap harus merecek ya. Keakuratan fakta, kemudian dampak sosial. Apakah informasi ini memiliki urgensi dan kepentingan untuk disebarkan atau sekadar memicu keresahan? Jadi kalau misalnya itu tuh cuman, wah kayaknya semua orang tuh udah prepare deh untuk menghadapi kenaikan BBM atau kelangkaan BBM ini. Udah mulai beli sepeda misalnya, udah mulai ke kantor naik sepeda gitu. Atau yang lainnya gitu ya. Maka kita bijak gitu. Ini mau aku sabarin nggak ya? Kalau misalnya nggak perlu ya nggak usah disebarin, nggak usah nambah keriuhan ya, keriuhan informasi. Nah, filtering itu kemudian menghasilkan informasi yang bermanfaat. Hanya pesan yang melatih ketiga filter ini yang layak untuk dibagikan. Oke, Pentagon komunikasi bijak, 5 prinsip Kaulan. Jadi ada Kaulan Sadidan, yaitu kejujuran, bicara jujur, nggak ada manipulasi atau kebohongan. Jadi kalau misalnya makan siang, makan bergizi gratis itu nggak gratis, ya bilang aja itu nggak gratis. Itu diambil dari alokasi, misalnya alokasi anggaran yang lain kan gitu. Jadi kalau gratis itu seakan-akan free gitu dari kantong sendiri gitu ya. Nah itu agak beda ini ya, nanti kita beda tafsiran ya. Kemudian baligon konteks menyampaikan pesan yang tepat sasaran, efektif dan sesuai dengan audiens. Oh sorry, saya mau dari 1 ke 5 nggak apa-apa ya. Hmm, konteksnya jelas gitu ya, sesuai dengan audiens. Kaulan Maisuron yaitu kejelasan, menggunakan bahasa yang jernih, mudah dimengerti dan tidak ambigu. Ini sebenarnya hampir sama sama teknis ngomong, retorika dalam komunikasi publik ya. Kaulan Ma'rufan kemanfaatan, kan kaulan layyinan kelembutan. Jadi berkomunikasi itu dengan lemah lembut ya, menghindari agresi dan kata-kata kasar. Nah, ini ada ya yang lagi kemarin diberi panggung ya, eh, ngomong-ngomong kasar dan seterusnya ya, itu memang diberi panggung ya, kita bisa membaca. Akhirnya itu disemprit sama KPI. Oke,
Bentar ya. Oke. Matriks lanskap media memetakan resiko dan solusi. Nah, itu sebenarnya solusinya. Tapi lagi-lagi semua solusi ini akan tetap ada problem ketika masih tadi masih ada tarik ulur ya antara penguasa dan pengusaha tadi yang itu sampai saat ini belum bisa kita hindari gitu. Toleransi di Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Jadi kita tuh nggak boleh merendahkan ya satu sama lain gitu atau beda suku misalnya. Wah, suku Jawa nih orangnya begini-begini gitu. Kalau suku Madura kan keren gitu-gitu. Ya, untuk sepintas bercanda itu boleh, tapi kalau misalnya itu jadi kemudian serius dan ada apa ya? Ada memang niat gitu untuk menghina atau merendahkan, maka itu bisa jadi konflik ya. Dan ini bisa dipertajam di komunikasi antar budaya nanti untuk pembahasan ini. Kita next aja, mengakui hak saling mengerti. Jiwa Pancasila menghargai keyakinan, integritas, dan kejujuran. Insya Allah sih kita udah paham ya kalau masalah ini. Em, yang toleransi itu yang sebenarnya di highlight adalah nggak boleh kebablasan ya, seperti di sini nih. Seni setuju dalam perbedaan. Ya setuju, setuju bahwa misalnya nih, toleransi sejati itu tidak menuntut peleburan iman atau sinkretisme ya. Perbedaan keyakinan adalah realitas alamiah atau sunatullah yang tidak harus melahirkan permusuhan. Jadi kayak misalnya nih ucapan selamat Natal itu sebenarnya kalau di perspektif pribadi saya itu nggak boleh gitu. Jadi kita ngebiarin aja orang Nasrani gitu merayakan Natal ya silahkan gitu. Kita tidak menghalangi, kita tidak mengganggu, kita tidak melarang. Intinya kita nggak ngapa-ngapain dah gitu. Kita hidup seperti biasa aja gitu. Tapi juga nggak perlu ngucapin Natal gitu. Karena itu adalah bagian dari iman. Kalau kalau saya ya, kalau ngucapin itu berarti saya mengakui bahwa Tuhannya itu benar-benar ada apa Yesus atau Nabi Isa itu adalah benar-benar Tuhan bagi mereka. Jadi ada apa namanya? Itu perspektif saya pribadi ya. Jadi saya nggak akan melakukan itu. Kalau misalnya apa? eh, kita berbicara tentang toleransi itu batasannya itu di mana gitu. Jadi nggak kemudian ujuk-ujuk dileburkan gitu sana sini, gerasak gerusuk ke gereja ikut, nyanyi-nyanyi ikut, ibadah mereka ikut, ucapin selamat Natal dan seterusnya. Aduh, kayaknya itu toleransi yang kemudian kebablasan. Tapi em, kalau teman-teman cermati ya, ternyata sepertinya itu yang didukung ya di praktek-praktek keagamaan sekarang itu yang didukung dan didanai gitu ya. Bagaimana kita kunjungan-kunjungan ke wihara, ke mana ke gereja, kemana gitu. Sepertinya itu yang kemudian diprogramkan gitu. Jadi kalau saya sendiri heran loh kenapa toleransi beragama kok malah jadi sesuatu yang diprogramkan, tapi malah jadi kayak sinkretisme gitu ya. Itu karena kita sebenarnya tidak ada kepentingan gitu untuk masuk ke apa namanya ke ruang ibadah mereka gitu. Kita mempelajari agama kita sendiri aja tuh belum belum bisa mumtaz gitu, belum bisa benar-benar tahu, belum bisa benar-benar mengerti gitu. Kita sudah disuruh belajar pula gitu ke agama lain misalnya, mengenal ini, mengenal itu gitu. Ya, saya pikir kalau saya sih karena saya nggak pernah mondok juga itu problem pribadi ya. Saya lebih lebih pengen berhibernasi gitu untuk mempelajari agama sendiri aja gitu. Tapi tetap lakum dinukum waliyadin. Jadi kita nggak usah maksa-maksa. Kita juga tidak melakukan Islamisasi gitu kan. Gitu. Jadi akidah dan keyakinan pribadi itu tetap kita simpan. Hubungan juga tetap baik tanpa kemudian melanggar atau menerabas gitu aturan-aturan yang memang Allah sudah atur gitu tentang bagaimana bermuamalah antar agama gitu. Salah satunya kan nggak boleh menjadikan mereka teman dekat, kemudian yaitu tidak mengucapkan selamat Natal gitu-gitu. Itu ya yang saya pahami ya gitu. Jadi di situnya yang kemudian menjaga perdamaian itu yang seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya sampai harus
masuk ke gereja ikut nyanyi atau selawatan di gereja, itu maksudnya gimana ya gitu. Itu yang belum saya mengerti ya. Kecuali hal-hal yang diminta ya, misalnya untuk misalnya pengen denger sih sebenarnya gimana sih sholawat itu, ya ya silakan gitu. Tapi kalau yang kemudian kita juga ikut ya ke apa ibadahnya mereka, ya itu sesuatu yang tidak pas menurut saya. Oke, ekosistem media yang sehat adalah sebuah sintetis atau penggabungan apa tadi, tabayun dan toleransi tadi. Jadi di sana kayak roda bergerigi ya, satu bergerak maka ke yang satunya juga akan bergerak. Dan endingnya adalah menjadi simbol penyeimbang dalam tatanan digital. Etika komunikasi Islam menegaskan bahwa setiap ketukan jari di media sosial dan setiap narasi dari televisi memiliki berat moral ya, beban moral di sini ya. Tapi memang lagi-lagi untuk closing statement lagi-lagi itu tergantung kepada akarnya gitu. Kalau kita bicara narasi Islam itu bisa dimasukkan di mana aja. Ya, tabayun tadi bisa dimasukkan gitu. Tetapi kalau misalnya akarnya ekosistem media ini itu adalah menempatkan agama hanya di ruang privat, tidak di ruang publik, ya maka yang terjadi saya pikir akan tetap problematik. Bukan pesimis, tetapi realitas gitu. Jadi gimana tuh solusi fundamentalnya? Solusi fundamentalnya ya eh, menjadikan tadi Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai rujukan ya, landasan filosofis bagi seluruh pergerakan kebijakan media penyiaran, media digital ataupun media-media yang lain gitu. Dari sisi regulasi maupun substansinya begitu. Baik, terima kasih untuk kuliah hari ini. Insya Allah ini sudah mencakup gitu ya materi yang ketiga dan keempat, insya Allah. Jadi untuk yang minggu ini sudah tercover dengan adanya penjelasan online ini. Untuk PDF-nya bisa dicek di landing page kuliah semester genap gitu. Jika ada diskusi, silakan untuk kita diskusikan ketika kita meet up di kelas ya. Sehat-sehat sekeluarga. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.